Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Miranti dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai manfaat sholat untuk sistem saraf dan memori. Sebenarnya bukan fokus saja pada memori, tetapi sistem saraf secara umum. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang struktur otak. Mungkin sebagian besar sudah pernah melihat struktur yang kurang lebih seperti ini. Struktur otak yang seperti ini kurang lebihnya yang ada di dalam tempurung kepala kita. Otak merupakan salah satu organ dalam tubuh kita yang strukturnya cukup mudah rapuh. Ini sangat lunak. Oleh karenanya, kepala kita ini tulangnya begitu keras sehingga mampu menahan goncangan dan tekanan dalam batas tertentu. Tetapi toleransinya tuh sangat besar sehingga kalau misalnya dalam kondisi normal kejeduk gitu, misalnya terbentur sesuatu, biasanya benjol sedikit tapi kemudian bisa cepat pulihnya. Kecuali kalau misalnya ya benturannya begitu besar dalam kecelakaan gitu ya misalnya, maka ya bisa mempengaruhi otak ini. Otak dijaga agar berada dalam lingkungan yang sangat aman karena memang fungsinya sangat penting bagi pengaturan fungsi tubuh kita. Nah, biasanya yang kita pahami adalah ada otak kanan dan ada otak kiri. Secara umum kiri dan kanan itu kurang lebihnya sama, bagian-bagiannya kurang lebihnya sama, meskipun ada beberapa dominasi di hemisfer kanan atau belahan otak kanan dan beberapa dominasi di hemisfer sebelah kiri. Nah, terkait dengan sholat, kita sehari sholat 5 waktu. Sholat ini tentu saja merupakan syariat yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, karena itu adalah syariat, tugas kita adalah menerima dan melaksanakannya tentu saja. Nah, secara kesehatan, karena saya dari fisiologi, saya ingin menggunakan pendekatan dari fisiologi bahwa sholat tersebut memiliki banyak manfaat. Tentu saja itu adalah syariat sekali lagi. Nah, sebagai penguat dari syariat tersebut, kita mencoba melihat manfaatnya. Kita analogikan dulu. Sholat itu bisa merupakan sarana bagi kita untuk mericharge energi. Seperti halnya, misalnya di jalan tol bebas hambatan itu ada banyak sekali rest area. Rest area ini dirancang bagi pengemudi, pengendara mobil untuk beristirahat. Mengapa? Karena mengemudi dalam jangka lama, jarak jauh terutama, itu tentu akan menguras energi. Dan di situ juga menguras fokus energi pikiran. Sholat merupakan salah satu ibadah yang meskipun mungkin kurang pas analogikanya, tetapi menyerupai rest area bagi ruhiyah kita. Mengapa demikian? Otak ini umumnya memiliki sistem kerja yang mengabaikan informasi-informasi yang monoton. Nah, di jalan tol itu kan umumnya ya menyetir itu cukup monoton meskipun pemandangannya berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, ruhiyah kita pun demikian. Kalau misalnya kita hanya bekerja berjam-jam tanpa jeda, fisik dan mental kita tentu akan terkuras energinya. Begitu juga dengan ruhiyah kita. Kalau kita membiarkannya begitu saja, maka kekeringan jiwa pun kemungkinan besar akan terjadi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah memberikan waktu bagi kita untuk bermunajat dan sholat sehari 5 kali. Itu adalah waktu untuk memberikan kesempatan bagi ruhiyah kita mendapatkan energinya kembali. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ini mengingatkan diri saya pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan ini terutama untuk mengingatkan diri saya pribadi. Kita itu butuh sholat loh. Fisik kita membutuhkan istirahat. Otak kita membutuhkan istirahat. Saya pernah ditanya, bagaimana caranya kita khusyuk? Nah, otak ini memiliki kemampuan untuk merekam dan merecall kembali aneka informasi yang kita dapatkan.
Nah itulah sebabnya kadang-kadang ada orang yang sholatnya itu kurang khusyuk sehingga saat sholat justru teringat berbagai macam hal. Nah waktu itu saya diskusinya dengan mahasiswa itu adalah bagaimana caranya khusyuk. Ya biasanya kita disampaikan untuk tahu arti sholat, arti bacaan sholat. Kalau dalam pendekatan fisiologi yang kemudian saya coba pikirkan itu adalah kita benar-benar mindful ketika kita melakukan sesuatu. Dan itu memang godaannya besar karena bahkan kita diem-diem aja pun pikiran kita, otak kita ini bisa merecall aneka macam informasi yang pernah kita dapatkan atau rencana-rencana masa depan gitu. Nah, tetapi itu bisa coba kita kurangi dengan memfokuskan diri. Nah, bagaimana fokus itu bisa didapatkan? Tentunya dengan bersiapkan bahwa kita tuh memang sudah mau sholat loh gitu. Nah, tadi terkait dengan sholat ke sistem saraf, salah satu manfaatnya tadi adalah memberikan kesempatan otak untuk beristirahat dari kegiatan rutinitas harian. Kemudian, memberikan kesempatan otak mendapatkan hal yang baru dari aktivitas sehari-hari tersebut, sehingga aktivitasnya tidak monoton. Otak akan lebih mudah bekerja menerima hal-hal yang baru. Kalau hal-hal itu biasa saja, tidak ada reward ataupun punishment-nya, dia bersifat monoton, umumnya otak tidak akan merekamnya dalam jangka panjang karena itu dianggap informasi yang biasa-biasa saja. Nah, dengan kita sholat 5 waktu, kita memberikan jeda pada tubuh kita, pada otak kita, pada sistem saraf kita, sehingga kita harapannya bisa bekerja dengan lebih optimal, baik itu di lingkungan kerja, di kantor, ataupun di rumah. Misalnya bagi ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga gitu, itu tetap merupakan sarana untuk merecharge energi fisik kita, jiwa kita, dan ruhiyah kita. Dalam hal ini konteksnya adalah sistem saraf. Dia membutuhkan waktu untuk istirahat agar bisa menerima informasi-informasi baru dengan lebih optimal. Kalau dia kerjanya monoton, stimulus-stimulus pada berbagai macam area ini juga akan mudah diabaikan, sehingga bisa jadi kita mudah lupa karena informasi tersebut tidak disimpan dengan baik di lapisan otak kita. Maka mari kita bersemangat untuk sholat 5 waktu, menggunakan waktu kita untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Karena sholat itu ibadah yang disyariatkan dan kita perlu melaksanakannya dengan ikhlas dan senang hati, dan kita lihat bahwa ada manfaat yang begitu besar. Ini baru dari satu sistem saja, masih ada banyak sistem lain di tubuh kita yang akan menerima banyak manfaat dari jeda kita melakukan sholat sehari 5 kali. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya tentu itu kekurangan dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.